Halo Sobat 62, Sobat YPT TV Bumi Ayu. Pada hari ini saya akan memperkenalkan tanaman jelatang, atau kalau di tempat saya disebut tanaman lateng. Tanaman jelatang ini termasuk jenis tumbuhan herbal alias semak-semak. Ada dua macam di sini. Satu ada jelatang hijau atau biasa disebut anting-anting, dan jenis lainnya yaitu jelatang merah. Untuk lebih jelasnya lagi akan saya cabut biar mudah melihatnya. Buat Sobat 62 yang tinggal di daerah pedesaan atau perkampungan, mungkin sudah tidak asing dengan jenis tanaman jelatang ini, karena biasanya tanaman ini akan tumbuh liar di sekitar rumah kita, di lahan-lahan kosong, di pinggir sawah, pinggir sungai, pinggir jalan, dan sebagainya. Sifat tumbuhan herbal memang seperti itu, mudah sekali tumbuh di berbagai tempat dan di berbagai kondisi. Kadang juga suka tumbuh di retakan tembok ini. Walaupun sama-sama jelatang, tapi kedua jenis jelatang ini memiliki perbedaan yang mencolok. Jelatang hijau atau anting-anting jelas warnanya hijau, makanya disebut jelatang hijau. Bagian tubuhnya semuanya hijau, tidak memiliki bulu alias duri-duri halus, mulus. Biasa digunakan untuk berbagai keperluan kesehatan atau jamu-jamuan, banyak khasiatnya. Bisa tanya sama Mbah Googling. Dan di sebagian daerah di Indonesia, jelatang hijau ini kerap dijadikan sayuran atau lalapan, juga campuran pakan ternak karena aman. Jadi kalau bertemu dengan tanaman ini tidak perlu khawatir, tidak gatal, dan juga bisa dikonsumsi sebagai sayuran atau lalapan. Tapi kalau di daerah saya tidak ada yang mengkonsumsi tanaman ini sebagai sayuran. Namanya pun tidak ada yang tahu, karena memang untuk generasi 2000-an sudah tidak ada yang kenal dengan nama tanaman ini. Nah, sekarang yang akan kita bahas lebih detail yaitu tara jelatang merah. Pasti sudah tahu kenapa disebut jelatang merah, ya karena kulit dari tubuhnya berwarna merah, begitupun dengan tangkai-tangkai daunnya. Untuk bentuk daunnya sendiri sama saja dengan jelatang hijau. Bentuk bunganya juga agak sama, berbentuk malai atau bunga bergelombol tapi mempunyai tangkai. Dan yang sangat mencolok dari jelatang merah ini yaitu tubuhnya dipenuhi oleh bulu-bulu halus yang mengandung racun. Jadi kalau tersentuh akan terasa gatal sekali, dan juga ada panas perih, sensasi panas perih bila terkena bulu dari jelatang merah ini. Untuk itu sobat yang suka acara bolang atau berkelana di alam bebas, harap waspada apabila bertemu dengan tanaman ini, sebaiknya tidak disentuh. Tapi sebaiknya kalau tidak berpengalaman janganlah menyentuh bagian tanaman ini. Kalaupun terpaksa menyentuh, cabutlah dari bagian pangkal. Dari atas akar ini biasanya tidak ada bulu-bulu halusnya atau sudah hilang, jadi aman untuk disentuh. Dan bagian bulu halus yang terbanyak ada pada daun-daunnya, baik di bagian permukaan daun maupun di bawah permukaan daun. Juga di sekitar tunas daun ini banyak sekali bulu halusnya. Sebaiknya kalau bersih-bersih di sekitar rumah waktu tanaman ini masih
baru tumbuh atau masih kecil segera dicabut atau dibabat menggunakan alat lainnya. Jangan sampai membesar seperti ini. Resiko terkena bulu-bulu halus yang beracunnya juga semakin besar kalau tanamannya semakin banyak cabang-cabangnya karena semakin rimbun. Ini halnya jelatang hijau adalah tumbuhan herbal dan tinggi maksimalnya kalau dibiarin tidak dicabut ini bisa 1 meter lebih. Dengan besar batangnya biasanya maksimal sebesar jempol orang dewasa. Kalau tumbuh liar tidak diusik. Dan apabila sobat 62 sudah terlanjur menyentuh atau terkena dari bulu-bulu halus jelatang merah ini, cara mengatasinya yaitu jangan digaruk, jangan disentuh bagian yang terkena bulu-bulu. Sebaiknya langsung dicuci dengan air mengalir menggunakan sabun, bisa sabun pencuci piring cair. Biarkan mengalir tapi jangan disentuh, cukup dikocor saja dengan air. Setelah itu bisa diolesi dengan minyak kayu putih atau minyak lainnya, misalnya minyak tawon yang menghasilkan sensasi rasa hangat. Itu untuk mengurangi sensasi gatal dan juga rasa perih dari racun bulu-bulu jelatang merah ini. Jangan menggunakan balsem karena sifat balsem itu tidak menghangatkan tapi malah dingin. Beda dengan kayu putih dan minyak-minyak sejenisnya yang menghasilkan sensasi hangat. Biasanya dalam kurun waktu 2-3 jam sensasi gatal dari bulu halus ini akan berkurang bahkan menghilang sama sekali. Terkena ini sudah terasa gatalnya seperti terkena ulat bulu yang hitam itu. Jangan mencoba menyentuhnya, menggaruknya atau mengusap-ngusapnya karena apa? Nanti durinya ini atau bulu-bulu halus ini akan semakin dalam menancap ke dalam kulit kalau disentuh oleh kita. Jadi dibiarkan saja, cukup dikocor dengan air mengalir. Kalau zaman dulu lawan atau obat dari misalnya terkena ulat bulu atau terkena bulu-bulu dari tumbuhan sejenis ini cukup dioles dengan minyak tanah, tapi sekarang sudah tidak ada minyak tanah, jadi jalan satu-satunya ya seperti tersebut di atas. Cara yang kedua yaitu dengan dioleskan dengan akarnya ini. Akar ini konon juga bisa menghilangkan rasa gatal dari bulu-bulu jelatang merah ini dengan cara dicuci bersih terus ditumbuk, dioleskan pada bagian tubuh yang terkena atau gatal-gatal. Tapi untuk cara yang kedua ini saya belum pernah mencobanya. Jadi saya selalu menggunakan cara yang pertama, dan lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Oleh karena itu sebelum terkena gatal dari tumbuhan ini sebaiknya kita selalu bersih-bersih lingkungan agar tumbuhan ini tidak tumbuh membesar di sekitar kita, yang resikonya bisa kena anak kecil juga. Soalnya anak kecil juga suka belusukan di kebun-kebun dan sekitarnya. Ya sobat 62, demikian tadi sekilas info atau review saya dari dua jenis tanaman yang masih satu keluarga tetapi berbeda sifat. Ada jelatang hijau yang tidak gatal dan manfaatnya sangat banyak, berbanding dengan jelatang merah yang sangat gatal bulu-bulunya, gatal, perih, panas kalau terkena. Tapi manfaatnya juga tidak kalah dengan jelatang hijau. Semoga saja video singkat ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.